Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bianca Karani Purnomo. Saya dari kelas 10 2, absen nomor 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang zaman praksara, yaitu materi kelas 10 pelajaran sejarah. Untuk selanjutnya ada praksara. Praksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Pengertian masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praksara disebut juga dengan masa nirleka, yaitu nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Pada zaman praksara, manusia hanya mengandalkan fosil seperti sisa-sisa makhluk hidup yang membantu untuk mempelajari kehidupannya. Jadi, zaman praksara dimulai ketika manusia ada di muka bumi sampai saat manusia mengenal tulisan. Masing-masing negara memiliki masa praksara yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri zaman praksara. Kehidupan masih sangat sederhana, yaitu mengandalkan alam. Yang kedua, tidak terdapatnya tulisan atau catatan sejarah, karena mereka yang hidup pada masa ini belum mengenal tulisan. Banyak ditemukannya alat-alat yang terbuat dari tulang dan batu. Terus yang keempat itu ada hidup dengan cara nomaden, itu berpindah-pindah untuk mendapatkan bahan makanan. Yang kelima muncul kehidupan kelompok dengan satu kepala suku. Yang keenam bertahan hidup dengan berburu dan mengambil makanan. Selanjutnya ada pembagian zaman praksara. Yang pertama itu ada zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga biasa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Para ahli membagi zaman batu ke dalam 4 periode, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Yang kedua, zaman logam, yaitu periode praaksara, di mana masyarakatnya telah memiliki kemampuan untuk membuat peralatan dari logam. Manusia yang hidup pada zaman ini dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi, karena logam tidak dapat dipecah dan dipahat dengan mudah sebagaimana halnya batu. Zaman logam seringkali disebut dengan zaman perundagian. Menurut perkembangannya, zaman logam dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Selanjutnya ada jenis manusia purba di Indonesia. Ternyata Indonesia merupakan salah satu tempat di dunia yang dihuni oleh manusia purba. Jenis manusia purba yang berhasil ditemukan ada 3, yaitu yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Manusia praksara yang ini memiliki ciri rahang bawah yang melebihi rahang gorila laki-laki. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald di Pucangan tahun 1936 sampai 1941. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus memiliki tinggi badan sekitar 165 cm sampai 180 cm. Tubuh dan badannya tegap, gerahamnya besar, dan rahangnya sangat kuat. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, Ngawi, Jawa Timur tahun 1890-an. Yang ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens memiliki arti manusia cerdas. Fosil ini ditemukan oleh von Rietschoten pada tahun 1889 di Desa Wajah, Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari jenis manusia purba di Indonesia. Ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan juga Homo sapiens. Kira-kira rupanya seperti ini. Selanjutnya itu zaman praaksara berdasarkan geologi. Yang pertama itu ada Archaeozoikum, yaitu zaman tertua. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Yang kedua Paleozoikum, yaitu zaman primer atau zaman hidup tua. Zaman ini berlangsung selama 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti reptil, amfibi, dan binatang yang tidak bertulang belakang. Yang ketiga Mesozoikum, yaitu zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Di zaman ini, jenis reptil meningkat sampai muncul penyebutan masa reptil pada zaman tersebut. Yang terakhir yaitu Neozoikum, masa ini disebut masa
zaman hidup baru yang terdiri dari zaman ketiga dan keempat. Zaman ketiga berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu, diiringi dengan perkembangan binatang menyusui seperti kera dan lainnya. Lalu pada zaman keempat mulailah kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu zaman praksara berdasarkan arkeologi. Yang pertama zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua, eee yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 Masehi, sebelum Masehi. Zaman praksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, yang terdiri dari 10 sampai 15 orang untuk mencari makanan. Yang kedua itu zaman Mesolitikum, yaitu zaman Batu Tengah, yaitu terjadinya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoik, manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris Saus Roche. Pada zaman Praksara Mesolitikum ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan juga memasak. Selanjutnya, yaitu zaman Praksara berdasarkan arkeologi yang ketiga, yaitu zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, yaitu pada masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman praksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman praksara ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Melanozoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri, yaitu food producing. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kebudayaan pada zaman praksara Megalitikum diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan dari batu-batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan maupun mengubur jenazah dan lainnya. Manusia pendukung pada zaman praksara ini didominasi oleh Homo sapiens. Untuk yang selanjutnya itu ada peninggalan praksara. Ini peninggalannya dari zaman batu maupun zaman logam. Yang pertama dari zaman batu, yaitu satu zaman Paleolitikum, kapak perimbas, kapak genggam, alat-alat serpih, dan perkakas dari tulang dan tanduk. Yang kedua di zaman Mesolitikum, itu ada kapak Sumatera, kapak pendek, joken Modinger, abris Roche, dan lukisan di dinding gua. Yang ketiga zaman Neolitikum, ada kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, perhiasan, dan alat pemukul kulit kayu. Yang keempat ada zaman Megalitikum, yaitu ada menhir, sarkofagus, dolmen, peti kubur batu, waruga, arca, dan punden berundak. Yaitu selanjutnya di zaman logam ada nekara, moko, kapak perunggu, candrasa, perhiasan perunggu, manik-manik, bejana perunggu, dan arca perunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari saya atas pemaparan materi dari zaman praksara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.